Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Salahuddin Al-Ayubi, NIM 06601282025018, kelas Indralaya. Di sini saya akan membawakan materi mengenai mata kuliah evaluasi pembelajaran penjas. Dosen pengampu, Dr. Iya Cruz, MKes, Destriani, MPD. Lanjut. Evaluasi pembelajaran penjas. Baiklah, di sini yang kita bahas yaitu ada 3 poin. Yang pertama, hakikat, prinsip-prinsip, dan fungsi evaluasi pembelajaran. Kedua, membuat kisi-kisi soal dan butir soal. Ketiga, taksonomi Bloom dan keterampilan berpikir kritis. Lanjut. Yang pertama yaitu ada hakikat evaluasi pembelajaran. Di sini evaluasi pembelajaran adalah proses mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi informasi secara sistematis untuk menetapkan ketercapaian tujuan pembelajaran. Adapun selanjutnya yaitu prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu kontinuitas. Melihat perubahan nilai dari siswa harus dilakukan secara berkesinambungan. Artinya, sejak dari tahap penyusunan hingga pelaporannya tetap harus dipantau secara kontinu. Yang kedua yaitu komprehensif. Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh untuk menilai beberapa aspek di dalamnya, seperti aspek afektif, kognitif, dan psikomotor. Yang ketiga yaitu ada kooperatif. Sejatinya, proses evaluasi pembelajaran yang dilakukan harus berkoordinasi dengan berbagai elemen yang turut andil dalam perkembangan siswa, mulai dari kepala sekolah, guru mata pelajaran, wali kelas, dan lain-lain. Yang keempat ada objektif. Objektif di sini berarti dalam pelaksanaannya tidak ada faktor subjektif yang mempengaruhi menyangkut evaluasi maupun dari pihak evaluator sendiri, seperti hubungan kedekatan guru dengan siswa atau perasaan tidak tega dan lain-lain. Selanjutnya yang kelima yaitu praktis. Kegiatan tersebut harus menghemat biaya, waktu, dan tenaga. Pada prinsip ini, sangat menekankan kemudahan guru untuk menyusun instrumen penilaian yang mudah. Digunakan tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga memungkinkan digunakan oleh guru lain. Selanjutnya kita masuk ke fungsi evaluasi pembelajaran. Fungsi utama dari evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui sejauh mana kemajuan, perkembangan, serta keberhasilan peserta didik setelah melaksanakan proses pembelajaran dalam jangka waktu yang ditetapkan. Selanjutnya, hasil evaluasi pembelajaran dapat difungsikan dalam perbaikan cara belajar siswa. Di sini kita memasuki materi membuat kisi-kisi soal dan butir soal pilihan ganda dan esai. Yang pertama yaitu ada menentukan kompetensi dasar yang akan diukur, kedua memilih materi yang esensial, ketiga merumuskan indikator. Berikut cara membuat soal pilihan ganda dan esai. Yang pertama, gunakan pengali yang masuk akal untuk jawaban salah. Kedua, gunakan format pernyataan. Ketiga, tekankan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Keempat, letakkan jawaban benar. Kelima, tata bahasa yang baik dan benar. Keenam, hindari petunjuk untuk jawaban yang benar. Ketujuh, berikan instruksi yang jelas. Baik, seperti yang bisa kita lihat di sini. Sini adalah contoh kisi-kisi dalam membuat soal. Yang pertama itu ada mata pelajaran apa yang mau kita bahas. Di sini saya mengambil mata pelajaran penjaskes.
kompetensi dasarnya mengidentifikasi taktik yang digunakan untuk teknik penyerangan pada sepak bola. Setelah ada kompetensi dasar, yaitu ada indikator, menentukan taktik penyerangan pada sepak bola, yaitu bentuk soal. Di sini saya membuat soal itu dalam bentuk pilihan ganda dan esai. Ya. Sini ada bobot soal, kemudian ada butir soal. Seperti soal pilihan ganda, kita ambil contoh. Di bawah ini merupakan taktik yang digunakan untuk teknik penyerangan adalah kita buat jawaban yang benar dan jawaban yang salah. Kita suruh anak-anak murid untuk memilih mana jawaban yang benar ya. Ini jenjang kemampuannya itu C3 ya. Kemudian di samping jenjang kemampuan ada kunci jawaban. Kita masukkan di sana. Terus seperti itu juga yang esai ya. Mengidentifikasi sistem dalam permainan sepak bola, teknik-teknik dan formasi dalam permainan sepak bola. Indikatornya menjelaskan sistem, teknik-teknik dan formasi dalam permainan sepak bola. Bentuk soal esai, butir soalnya jelaskan tentang sistem dalam permainan sepak bola. Jadi kita hanya memberikan mereka pertanyaan, tidak ada pilihan untuk jawaban. Jadi ini yang dinamakan pertanyaan esai. Oke, lanjut. Bagian 1, pilihan ganda. Baca pertanyaan dengan teliti, lalu buat miring jawaban yang benar. Seperti ini ya, contoh soal pilihan ganda. Di bawah ini merupakan taktik yang digunakan untuk teknik penyerangan adalah kita buat 4 pilihan di sini A, B, C, D. Yang itu ya pertama A, taktik untuk menyerang, kemudian B, taktik mengoper bola, C, taktik mencari ruang kosong, D, taktik menendang bola. Oke, lanjut. Kita langsung masuk ke pertanyaan esai saja. Ya, ini ada kunci jawabannya ya. 3 pertanyaan dari pilihan ganda tadi. Oke, bagian 2, esai. Jelaskan tentang sistem dalam permainan sepak bola. Itu soal yang pertama. Kedua, sebutkan macam-macam teknik pertahanan dalam permainan sepak bola. Ketiga, jelaskan yang dimaksud dengan formasi dalam permainan sepak bola. Lanjut ke jawaban. Nah, di pertanyaan tadi kita tidak memberikan pilihan untuk siswa untuk memilih jawaban yang tepat. Tapi kita hanya memberikan pertanyaan. Kemudian siswa akan mencari jawaban tersebut dengan penalarannya dan juga dari sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Ini kunci jawaban dari ketiga pertanyaan tadi. Lanjut. Oke, kita masuk ke materi taksonomi Bloom dan keterampilan berpikir kritis. Adapun di sini pengertian taksonomi Bloom. Taksonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu taksis yang berarti pengaturan dan nomos yang berarti ilmu pengetahuan. Singkatnya, taksonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi yang berdasarkan data penelitian ilmiah mengenai hal-hal yang dikelompokkan atau digolongkan dalam sistematika. Jadi, taksonomi Bloom adalah salah satu cara untuk menentukan tujuan dari pendidikan. Jadi, taksonomi Bloom ini tujuannya yaitu menentukan tujuan dari pendidikan itu sendiri. Lanjut, kita masuk ke klasifikasi taksonomi Bloom. Taksonomi diklasifikasikan menjadi 3 ranah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ranah kognitif, kedua ranah afektif, ketiga ranah psikomotor. Di sini kita akan menjelaskan apa itu ranah kognitif. Ranah kognitif ini merupakan kemampuan yang berkaitan dengan aspek pengetahuan dan penalaran. Bloom membagi ranah kognitif ini ke dalam 6 tingkatan, yaitu A. Pengetahuan.
Pada jenjang ini, menekankan pada kemampuan dalam mengingat kembali materi yang telah diajarkan. B. Pemahaman. Pada jenjang ini, pemahaman diartikan sebagai kemampuan dalam memahami materi tertentu yang dipelajari. C. Yaitu penerapan. Penerapan diartikan sebagai kemampuan menerapkan informasi pada situasi nyata. Yang D ada analisis. Analisis diartikan sebagai kemampuan menguraikan suatu materi menjadi komponen-komponen yang lebih jelas. Kemudian E ada sintesis, dimaknai sebagai kemampuan memproduksi dan mengkombinasikan elemen-elemen untuk membentuk sebuah struktur yang unik. Yang ke F ada evaluasi. Evaluasi diartikan sebagai kemampuan menilai manfaat suatu hal untuk tujuan tertentu berdasarkan kriteria yang jelas. Lanjut, kita ke contoh daftar kata kerja ranah kognitif ya, itu ada dari C1 ke C6. Pengetahuan itu masuk dalam C1, pemahaman itu C2, penerapan itu C3, analisis C4, sintesis C5, penilaian C6. Bisa kita lihat ya di dalam share screen ini ada kata kerja ranah kognitif ya. Oke, kalau bisa kalian screenshot ya. Oke, lanjut. Kemudian yang kedua yaitu ada ranah afektif. Ranah afektif yaitu kemampuan yang mengutamakan perasaan dan reaksi-reaksi yang berbeda dengan penalaran. Ranah ini berkaitan dengan aspek emosional seperti perasaan, minat, sikap, dan sebagainya. Ranah afektif ini terdiri dari 5 ranah yang berkaitan dengan respon emosional terhadap tugas. Pembagian ranah afektif disusun oleh Bloom bersama dengan David Cradwell sebagai berikut. Yang pertama itu ada penerimaan. Seseorang yang sadar terhadap rangsangan dan kesediaan untuk memperhatikan rangsangan tersebut, misalnya penjelasan yang diberikan oleh guru, ataupun lain-lain. Partisipasi, tingkatan yang mencakup kerelaan dan kesediaan untuk memperhatikan secara aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Lanjut. C. Penilaian atau penentuan sikap. Kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap sesuatu dan membawa diri sesuai dengan penilaian itu. D. Organisasi. Kemampuan untuk membentuk suatu sistem nilai sebagai pedoman dan pegangan dalam kehidupan. E. Pembentukan pola hidup. Kemampuan untuk membentuk suatu sistem nilai sebagai pedoman dan pegangan dalam kehidupan. Lanjut. Adapun di sini ada kata kerja ranah afektif, yaitu menerima A1, menanggapi A2, menilai A3, mengelola A4, menghayati A5. Sini ada kata kerja ranah afektif ya. Bisa kalian baca. Oke. Lanjut lagi. Yang ketiga yaitu ranah psikomotor. Ranah psikomotor ini berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan jasmani. Rincian dalam ranah psikomotor ini tidak dibuat oleh Bloom, tetapi oleh ahli lain, namun tetap berdasarkan ranah yang dibuat oleh Bloom. Antara lain yaitu yang pertama A. Persepsi, kegiatan untuk menggunakan isyarat-isyarat sensoris dalam memandu aktivitas motorik. B. Kesiapan, kemampuan untuk menempatkan dirinya dalam memulai suatu gerakan. C. Gerakan terbimbing, kemampuan untuk melakukan suatu gerakan dengan contoh yang diberikan. Ketiga ada ranah psikomotor. Yang D, gerakan yang terbiasa, kemampuan melakukan gerakan tanpa memperhatikan lagi contoh yang diberikan karena sudah dilatih secukupnya. E, gerakan yang kompleks, kemampuan melakukan gerakan atau keterampilan yang terdiri dari banyak tahap dengan lancar, tepat, dan efisien. F, penyesuaian pola gerakan, kemampuan untuk mengadakan perubahan dan menyesuaikan pola gerakan dengan persyaratan khusus yang berlaku. G. Kreativitas, kemampuan untuk melahirkan pola gerakan baru atas dasar
prakarsa atau inisiatif sendiri. Di sini ada kata kerja ranah psikomotorik. Yang pertama yaitu menirukan, termasuk dalam P1, memanipulasi itu P2, pengalamian itu P3, artikulasi itu P4. Di sini kita bisa lihat kata-kata kerja ranah psikomotorik. Oke, lanjut. Dan yang terakhir yaitu ada keterampilan berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan proses di mana pengetahuan dan keterampilan dikerahkan untuk memecahkan permasalahan yang muncul, mengambil keputusan, menganalisis semua asumsi yang muncul, dan melakukan investigasi atau penelitian berdasarkan data dan informasi yang telah didapat, sehingga menghasilkan informasi atau simpulan. Baiklah, itulah materi yang bisa saya jelaskan dan saya paparkan. Selebihnya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.